Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 235 Kegembiraan yang ekstrim menyebabkan kesedihan. Kamu, Wang Guoqing kali ini bingung. Apakah saya disamakan dengan Nona Maryam dalam pikiran Anda? Setelah Henry selesai berbicara, dia membanting meja. Klik, papan kayu berbentuk 5 jari jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam, yang membuat hati Wang Guoqing serasa dipukul dengan keras. Dia segera mengumpulkan pikirannya, menatap Henry, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Berapa banyak yang kamu inginkan?" Henry menunjuk ke lubang 5 jari di meja konferensi dan berkata, "Beri saya 500 juta lagi." Wang Guoqing merasa hatinya sakit. Ketika dia kembali kali ini, dia memberikan 30 miliar untuk membeli sepenuhnya grup Kili, menjalankannya dengan baik, dan menunggu bos besar datang. Ini baru 5 hari, dan sekarang hanya tersisa 30 miliar, dan perusahaan belum berada di jalur yang benar. Jika bos besar mengetahui hal ini, nyawanya mungkin akan hilang dalam hitungan detik. "Mengapa? Lupakan saja. Saya tidak bisa memasukkan lebih dari 4 miliar hasil penjualan saham saya sendiri ke dalamnya, dan menunggu sampai saya mendapatkannya kembali di masa depan." Wang Guoqing mengambil keputusan, mengeluarkan cek tersebut, menulis cek sebesar 500 juta dan menyerahkannya kepada Henry. Henry mengambil cek itu dan melihatnya dengan cermat. Dia sangat senang, sangat mudah untuk menghasilkan uang. Namun, dia tidak pergi. Dia masih duduk di sana, menatap Wang Guoqing, seolah ada bunga di wajahnya. Wang Guoqing bisa tetap natural pada awalnya, tapi kemudian dia hampir menangis. "Apalagi yang kamu inginkan?" Dia hampir pingsan. "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin melihat bagaimana kamu memiliki kepala yang tidak berperasaan, tetapi kamu masih hidup dan sehat." Karyawan grup Kili nyaris tidak bisa menahan tawa mereka, sementara wajah Wang Guoqing berubah menjadi hati babi, begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Lenny memeluk lengan Henry dengan punggung tangannya dan membelai lembut lengannya dengan jari-jarinya, jelas sangat bersemangat. "Aku akan memberimu 200 juta ini, 200 juta yang didapat gadis penghangat tempat tidur terakhir kali masih kurang 100 juta. Kali ini aku akan menebusnya dan memberimu 100 juta lagi," kepada Lenny dan berkata. Lenny mengambil cek itu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, Anda memberi saya tambahan 100 juta. Apakah Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda?" "Aku suka mulutmu. Kamu bisa menciumku. Aku suka tanganmu. Kamu bisa menahannya. Aku suka betapa baiknya kamu." Kamu sedang bermimpi. Setelah Lenny selesai berbicara, dia tertawa manis dan bersandar ke pelukan Henry. Namun, Henry tidak menunjukkan tawa atau ciuman yang diharapkannya, melainkan berdiri diam. Lenny perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan menemukan 2 petugas polisi berdiri di depannya, dan 2 pria berdiri di belakangnya. Satu adalah ayahnya Leng Qingyang, dan yang lainnya adalah saudaranya Aris. Lenny sangat ketakutan sehingga dia segera berdiri tegak dan diam-diam melepaskan tangannya dari lengan Henry. Matanya melihat kemana-mana. Bagaimana mereka bisa masuk ke grup Kili? "Petugas, dia adalah putri saya. Dia hilang selama 24 jam kemarin. Terima kasih telah membantu saya menemukannya.
tapi saya harap Anda dapat membantu saya mengirimnya kembali, Leng Qingyang berkata dengan sopan kepada dua polisi di depannya. Tetapi ketika dia melihat ke arah Henry dan Leni, matanya dipenuhi amarah dan kedinginan. Dia sangat marah pada Henry karena telah merebut putrinya di depan mereka. Tuan Leng, sama-sama. Ini adalah tugas kami. Nona Leni, silakan pulang bersama kami. Kami akan menutup kasus hilangnya Anda. Leni tanpa sadar memeluk lengan Henry. Henry mengetahui pikiran Leng Qingyang dengan sangat baik saat ini. Tetapi dia sangat mengagumi cara dia melibatkan polisi untuk membantu menyelesaikan masalah. Leni, silakan kembali. Aku akan menemuimu di lain hari. Kamu? Leni sangat marah sehingga dia mencubit Henry. Tetapi dia juga tahu bahwa Henry tidak ingin hubungan dengan ayahnya Leng Qingyang terus memburuk, jadi dia membuat keputusan ini. Leng Qingyang awalnya khawatir Henry akan marah dan dia bukan tandingannya, jadi dia melaporkan kasus tersebut ke polisi untuk meminta bantuan. Leni cemberut dan kembali ke Leng Qingyang, tatapannya tertuju pada Henry, tidak mau menariknya kembali untuk waktu yang lama. Leng Qingyang mendengus dingin, menarik Leni dan berbalik untuk pergi. Kedua polisi itu segera mengikuti, tetapi saudara laki-laki Leni, Aris, tetap tinggal. Meskipun mereka belum berbicara satu sama lain, mereka telah bertemu satu sama lain ketika mereka pertama kali bentrok dengan Shen Haoge mengenai Yanti di Huanyu Bar, jadi mereka sudah tidak asing lagi satu sama lain. Aris berjalan ke arah Henry dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Apakah kamu mencari pelecehan? Henry bertanya dengan dingin. Dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan telah menghasilkan banyak uang. Dia tidak ingin keluar dan bertemu Leng Qingyang dan membawa Leni pergi. Bahkan jika kamu ingin menjemput adikku, kamu harus menyingkirkan ayahku terlebih dahulu. Jika tidak, bukankah kamu akan mempersulit dirimu sendiri? Aris tidak peduli dengan sikap acuh tak acuhnya, tetapi berkata sambil tersenyum. Kamu, menyanjung orang lain bukanlah gaya Henry. Ayo, aku optimis padamu. Aku akan menjadi pamanmu ketika saatnya tiba. Setelah Aris selesai berbicara, dia mengedipkan mata padanya dan berbalik untuk pergi. Henry tercengang saat itu juga. Dia tidak pernah berpikir bahwa Aris akhirnya akan mengiriminya hukuman seperti itu. Jadi, apa maksud Leng Qingyang? Henry tiba-tiba mengalami kebingungan. Ketika Henry keluar dari grup Kili, dia menghentikannya sementara dan ada hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Henry menelepon Jajang dan memberikan informasi yang relevan tentang si Kegang, memintanya untuk menemukannya hari ini dan menemukan cara untuk menyimpan 1 miliar yang dia ambil. Bagi Henry, uang adalah hal terbaik. Dia membutuhkan uang untuk melakukan sesuatu yang besar, Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jajang telah memberitahu Henry bahwa si Kegang telah ditemukan di area Villa Huahai di pinggiran barat kota Bandung dan sekarang telah terkendali. Wajah Henry langsung menunjukkan kegembiraan, dan dia semakin mengagumi Jajang. Ketika Henry tiba, dia telah mengubah penampilannya. Jika Jajang tidak bertemu sebelumnya di luar, dia tidak akan pernah mempercayainya. Begitu Henry memasuki ruangan, dia mengerutkan kening. Sebenarnya ada 2 wanita di dalam. Mereka bertiga acak-acakan dan berlutut di sudut ruangan.
Melihat si Kegang, ada dua memar di wajahnya, yang tampak seperti luka baru. Dia tahu pasti ada konflik sekarang. Henry memandang dua orang lainnya di ruangan itu. Mereka semua memiliki kepala datar, tubuh kuat, dan otot menonjol. Mereka memiliki temperamen yang mirip dengan Jajang. Henry mengangguk puas. Kedua orang itu tidak memiliki banyak ekspresi di wajah mereka. Mereka hanya merespon dan menatap si Kegang. Si Ke baru saja kembali dari penjara dan menjadi manajer lagi. Dia sangat bersemangat pada awalnya. Tapi kemudian dia mendengar bahwa Henry akan mengambil kembali grup Kili dalam waktu setengah bulan. Dia berdiskusi dengan staf keuangan dan berlari ke villa bersama dua wanita untuk mengumpulkan uang dan mempersiapkan diri. Mereka menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman, dan kemudian melarikan diri ke luar negeri ditemukan dan dikendalikan oleh Jajang. Mereka mengira itu adalah orang Wang Guoqing, dan mereka sangat ketakutan. Bab 236 Sifat sebenarnya dari hati Tao. Si Kegang, kamu mengambil uang itu dan melarikan diri. Direktur Wang sangat marah. Apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Henry mengubah nada suaranya dan berkata dengan keras. Jajang melirik Henry. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengadopsi metode menjebak orang lain seperti ini. Aku salah. Aku salah. Si Kegang sudah berlutut di tanah. Tapi sekarang dia bersujud dan mulai memohon belas kasihan. Salah. Apakah kamu tidak tahu apa yang lebih diperhatikan Direktur Wang sekarang? Suara Henry menjadi lebih dingin. Uangnya ada di sini, dalam 3 kartu ini. Tepat setelah si Ke selesai berbicara, dia segera menyerahkan ketiga kartu bank itu kepada Henry. Henry mengambil kartu bank dan meminta si Kegang untuk memeriksanya di tempat. Setelah memastikan bahwa 1 miliar itu banyak, Henry mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut si Kegang. Dan berkata sambil tersenyum, ingat apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia menoleh ke Jajang dan berkata, bawa dia untuk mentransfer uang. Jajang mengangguk, berbalik dan membawa si Kegang keluar. Hanya tersisa 5 orang di ruangan itu. Kedua teman Jajang tiba-tiba mengangkat tangan dan menebas leher kedua wanita itu bahkan tanpa mengeluarkan suara. Kedua orang itu berdiri tegak, memandang Henry, dan berkata dengan tenang, Anda telah melanggar keuntungan kami hari ini. Henry tercengang, ya, mari kita serang orang biasa, dan dalam bentuk ini, kita sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Tinju di tangan kedua pria itu sudah terkepal erat. Kamu menyebut mereka apa? Henry bertanya dengan tenang, masih dengan senyuman di wajahnya. Sin Qi, Su Xian. Henry mengamati kedua orang itu lebih dekat. Sin Qi sedikit lebih tinggi dan lebih kuat. Su Xian agak kurus. Tetapi Anda dapat melihat bahwa dia memiliki fleksibilitas tertentu. Oke, bagus sekali. Aku mengagumi kalian. Peran kalian telah berubah, tetapi karakter kalian tetap sama. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengacungkan jempol kepada mereka berdua. Kata-kata ini tidak ada gunanya bagi kami. Kedua orang itu memasang ekspresi tegas di wajah mereka, dan suara mereka bahkan lebih dingin dan tidak biasa. Dimengerti, saya tidak akan melakukannya lain kali. Henry tahu bahwa ulama harus dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Bagi mereka, perasaan militer seperti itu tidak akan pernah hilang. Dalam hal ini,
Lebih baik membiarkan mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai daripada membiarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Saya harap Anda menepati janji Anda. Jika tidak, saya tidak akan keberatan mengambil tindakan terhadap Anda. Audio milik Bahkan jika Softer kami Channel. bukan lawan Anda. Bahkan jika kami mati, kami tetap tidak akan menyesalinya. Janji Henry masih belum sepenuhnya diterima oleh mereka berdua. Tapi dengan dingin mengingatkan. Henry tidak berbicara, hanya mengangguk. Tapi saya lebih mengagumi Shin Qi dan Su Xian di hati saya. Orang-orang yang setia pada negara, setia pada sifat aslinya, dan berpegang teguh pada hati adalah orang-orang yang mereka hormati dan hargai. Ruangan kembali hening, dan tidak banyak komunikasi antara ketiga orang tersebut. Kedua orang itu melepaskan momentum yang kuat dan mulai memberikan tekanan pada Henry. Henry sedang duduk di kursi di dalam ruangan, seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Semuanya begitu alami dan tenang, yang mengejutkan keduanya. Tepat ketika mereka bingung, Henry tiba-tiba melepaskan aura yang kuat, seperti dua sambaran petir, menembak langsung ke arah Shin Qi dan Su Xian. Tubuh mereka langsung membeku di tempat, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan bahkan ketakutan. Shin Qi, Su Xian, bagaimana perasaanmu barusan? Henry tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Auramu sangat kuat. Meski keduanya kuat, mereka tidak menyangkalnya. Tahukah kamu kenapa? Senyuman di wajah Henry menjadi lebih cerah. Kedua pria itu menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa, tetapi mata mereka dipenuhi dengan antusiasme. Karena saya memiliki hati tahu. Setelah Henry selesai berbicara, dia memandang kedua orang itu, seolah menunggu pertanyaan, lebih seperti meminta mereka untuk berpikir. Hati Tao adalah hati yang lurus, hati langit dan bumi. Hati Tao adalah pikiran dari Tao bawaan, yaitu pengetahuan yang baik dan kemampuan yang baik. Sama seperti Tao Universitas di Mingde. Mingde adalah pengetahuan yang baik, berhenti pada kebaikan tertinggi. Kesempurnaan ini adalah puncak dari hati Tao. Karena saya memiliki hati Tao dan bersama hati Anda, saya dapat memberikan Anda kejutan yang sangat besar. Petik 2. Ketika Shin Qi dan Su Xian mendengar kata-kata Henry, mata mereka menjadi bingung, dan mereka menatapnya dengan lebih bingung. Hati Tao tidak mempunyai keinginan. Yang mempunyai keinginan bukanlah hati Tao, melainkan hati manusia. Hati manusia itu serakah, sehingga dikatakan hati Tao hanya lemah, tetapi hati manusia, hati hanya berbahaya. Hati manusia adalah kondisi mental yang didapat, yaitu keserakahan dan keegoisan. Oleh karena itu, hati manusia itu berbahaya. Meskipun Anda memiliki rasa keadilan, keserakahan dan keegoisan Anda tidak dapat dikendalikan, dan secara alami tidak ada bandingannya dengan hati Tao saya. Begitu Henry selesai berbicara, mata kedua orang itu menjadi lebih bingung, tetapi mereka menatapnya dengan lebih banyak keinginan. Mereka sepertinya merasakan seberkas cahaya menyinari mereka, dan sepertinya ada semacam kekuatan yang membara di tubuh mereka, bahkan akan meledak. Hati Tao dan hati manusia pada mulanya adalah satu. Pikiran yang baik adalah hati Tao. Pikiran buruk adalah hati manusia. Perbedaan antara hati Tao dan hati manusia terletak pada keinginan. Tidak ada keinginan adalah hati Tao, dan keinginan adalah hati manusia. Meskipun saya melakukannya, meskipun saya telah melakukan ini,
hati batin tahu saya tidak berubah. Dan saya hanya menunjukkan bentuk, secara alami, sifat asli saya tidak akan berubah. Dan meskipun Anda juga bekerja keras untuk mempertahankannya sifat sebenarnya, pemeliharaan semacam itu lebih merupakan hal satu dimensi. Itu adalah pikiran bawah sadar, bukan wawasan saya setelah latihan. Henry berhenti, dan mata kedua orang itu menjadi lebih tajam. Mereka tidak bisa menunggu lagi. Bos, teruslah bicara. Henry tersenyum dan mengangguk. Asal-usul hati manusia tidak baik atau jahat, dan hubungannya adalah pewarna. Jika diwarnai dengan warna hijau, maka akan menjadi hijau, dan jika diwarnai dengan kuning, maka akan menjadi kuning. Sutra 3 karakter mengatakan, pada mulanya, sifat manusia itu baik, sifatnya sama, dan kebiasaannya berjauhan. Kebiasaan ini mewarnai, yaitu pendidikan, mereka yang membedakan baik dan buruk menciptakan baik dan jahat orang lain. Tetapi mereka tidak bisa menjadi jalannya. Anda sudah terlalu lama berada di masyarakat, dan baik buruknya hati manusia lebih didasarkan pada perasaan dan sifat pertama. Jadi meskipun pikiran kuat, ia tidak dapat menahannya godaan. Bos, bagaimana kami bisa mencapai apa yang Anda katakan? Mereka berdua sekarang mulai mengagumi Henry, dan mereka bahkan merasa seperti terlambat bertemu. Hati Tao adalah pikiran jalan surga. Mereka yang mengembangkan pikiran harus mulai dari tidak memiliki keinginan. Lebih sedikit keinginan egois adalah dasar dari Tao. Hati manusia hanya berbahaya, dan itu bisa baik atau buruk. Tidak, kebaikan adalah inti dari Tao. Mereka yang berkeinginan tergerak, dan mereka yang tidak memiliki keinginan tergerak, ketenangan dan bebas keinginan adalah pikiran Tao, yang merupakan kebaikan tertinggi Tao, memahami kebenaran, dan menyingkirkan kekotoran tanpa noda. Bisakah Anda benar-benar mengultivasi pikiran Tao dan mengultivasi sifat sejati Anda? Setelah mendengarkan, kedua orang itu berdiri di sana dan merenung secara mendalam. Kata-kata Henry seperti genderang di malam hari dan lonceng di pagi hari, membuka jendela untuk mereka. Meskipun tidak cukup cahaya yang masuk, cahaya itu membuat mereka merasa seperti kekuatan. Henry memandang mereka dengan kagum. Untuk bakat seperti itu, dia berharap mereka menjadi lebih kuat. Bersambung.